Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Saputra dengan NIM C0D024057 dari Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 24. PPh Pasal 24 adalah mekanisme untuk menghindari pajak berganda internasional, di mana pajak penghasilan yang sudah dibayar di luar negeri boleh dikurangkan dari pajak yang harus dibayar di Indonesia, selama penghasilan itu juga dikenai pajak di Indonesia. Jadi, bukan pajak baru, melainkan pengurangan atau kredit pajak untuk mencegah wajib pajak membayar pajak dua kali atas penghasilan yang sama. Pengertian PPh Pasal 24. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 24 adalah ketentuan yang memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri atau WPDN untuk mengurangkan pajak penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama. Dengan kata lain, pajak luar negeri tidak menghapus kewajiban pajak di Indonesia, tapi dapat dikreditkan atau dikurangkan dari pajak yang harus dibayar di Indonesia. Tujuannya untuk memberikan keadilan dan mencegah beban pajak berganda. Dasar hukum PPh Pasal 24 ayat 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 24 ayat 1 sampai 6. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 PMK 03 Tahun 2018 tentang tata cara pengkreditan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri. Dan yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagai petunjuk pelaksanaan lebih lanjut. Peraturan-peraturan ini mengatur cara pengkreditan pajak, pembatasannya, serta syarat dokumen yang harus disampaikan oleh wajib pajak. Subjek dan objek pajak. Untuk subjek PPh Pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri, orang pribadi atau badan. Dan untuk objek PPh Pasal 24 ada penghasilan yang diterima dari luar negeri yang juga merupakan objek pajak di Indonesia seperti dividen dari luar negeri, bunga atau royalti, imbalan jasa, sewa aset di luar negeri, laba dari penjualan saham atau aset luar negeri, dan keuntungan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Tujuan diterapkannya PPh Pasal 24 adalah untuk menghindari pajak berganda internasional agar penghasilan yang sama tidak dipajaki dua kali oleh dua negara. Memberikan keadilan bagi wajib pajak dalam negeri, wajib pajak yang patuh di luar negeri tetap memperoleh perlindungan fiskal di Indonesia, menumbuhkan kepatuhan pajak global. Dengan adanya aturan ini, wajib pajak lebih terbuka dalam melaporkan penghasilan dari luar negeri, meningkatkan daya saing investasi, investor asing maupun domestik merasa lebih aman karena sistem pajak lebih adil dan transparan. Syarat pengkreditan pajak luar negeri. Agar pajak luar negeri dapat dikreditkan, wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, pajak benar-benar telah dibayar atau terutang di luar negeri. Harus ada bukti sah berupa sertifikat pemotongan pajak atau surat keterangan dari otoritas pajak luar negeri. Yang kedua, penghasilan tersebut merupakan objek pajak di Indonesia. Jika di Indonesia penghasilan itu tidak dikenakan pajak, maka kredit tidak diperbolehkan. Yang ketiga, pengkreditan dilakukan per negara. Jika ada penghasilan dari beberapa negara, perhitungannya dilakukan terpisah untuk setiap negara. Dan yang keempat, jumlah kredit tidak boleh melebihi batas maksimum. Ada batasan agar pengkreditan pajak luar negeri tidak lebih besar dari pajak yang seharusnya dibayar di Indonesia. Batas maksimum kredit pajak. Yang pertama ada, kalau pajak yang dibayar di luar negeri lebih besar dari hasil perhitungan rumus, maka sisanya tidak bisa dikreditkan. Dan kalau lebih kecil, maka seluruh pajak luar negeri tersebut bisa dikreditkan.
Contoh perhitungannya, penghasilan dalam negeri sebesar 600 juta rupiah, penghasilan luar negeri sebesar 400 juta rupiah, pajak luar negeri dibayar sebesar 120 juta rupiah, dan PPh terutang di Indonesia sebesar 250 juta rupiah. Langkahnya, kredit maksimum sama dengan 250 juta rupiah dikali 400 juta rupiah dibagi 1 miliar sama dengan 100 juta rupiah. Kesimpulannya adalah pajak luar negeri yang bisa dikreditkan sebesar 100 juta rupiah, pajak terutang di Indonesia dikurang 250 juta rupiah dikurang 100 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah, dan kelebihan pajak luar negeri sebesar 20 juta rupiah tidak dapat dikreditkan. Hubungan dengan P3B Tax Treaty. Hubungan dengan PPh Pasal 24, jika ada P3B, maka tarif pajak luar negeri yang dapat dikreditkan dibatasi sesuai perjanjian. Dan pajak luar negeri yang bisa dikreditkan maksimal sebesar tarif P3B, walaupun negara sumber mengenakan tarif lebih tinggi. Kendala dalam pelaksanaan. Yang pertama ada kesulitan memperoleh bukti pembayaran pajak luar negeri. Yang kedua ada perbedaan aturan antara negara Indonesia dan negara lain. Yang ketiga, ketidaktahuan wajib pajak tentang prosedur pengkreditan. Yang keempat, dokumentasi yang tidak lengkap. Dan yang kelima, kesalahan perhitungan batas maksimum. Manfaat PPh Pasal 24. Wajib pajak karena mendapat perlindungan dari pajak berganda. Yang kedua, negara karena tetap memperoleh pajak secara adil tanpa kehilangan hak pemajakan. Dan yang ketiga, perekonomian karena mendukung transparansi dan mendorong investasi lintas negara. Jadi kesimpulannya adalah PPh Pasal 24 merupakan mekanisme pengkreditan pajak luar negeri untuk menghindari pajak berganda. Pengkreditan dilakukan dengan syarat tertentu dan tidak boleh melebihi batas maksimum. Ketentuan ini membantu menciptakan keadilan dan kepatuhan perpajakan internasional, dan dalam praktiknya, wajib pajak harus hati-hati dan menyertakan bukti resmi dari luar negeri agar kredit pajak bisa diterima oleh DJP. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.